Selamat malam, saya Panembahan Dr. Mistik, host dari podcast Satu Suro Activity. Sekarang Satu Suro Activity bekerja sama dengan Anchor. Aplikasi ini sangat membantu saya untuk membuat dan publish show saya ini. Perlu kalian ketahui, ternyata membuat podcast itu sangat gampang sekali dan 100% gratis. Anchor tidak hanya mempermudah untuk membuat podcast. Dalam hal distribusi pun aplikasi Anchor memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Tidak perlu berpikir lama, segera download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu sekarang juga, gak pakai lama. Hari ini Anda mendengarkan podcast Satu Suro bersama Dok Mistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity. Saya, Panembahan Dr. Mistik, berkolaborasi dengan Lopet Podcast. Terkadang kita lupa mengucapkan salam dan doa ketika bepergian ke suatu tempat yang asing dan singgah di tempat asing tersebut. Sehingga kadangkala mengakibatkan sesuatu peristiwa yang misterius tanpa kita sadari. Seperti halnya kisah mistis terjebak seperti labirin di Tuban dari Andre Ashari, podcaster Lopet Podcast. Selamat mendengarkan episode spesial ini. Oke, salam kenal dulu nih buat pendengar Satu Suro Activity ya kan. Gua Andri dari Lowbat Podcast. Kali ini gue bakal cerita tentang pengalaman gue waktu gue traveling ke Tuban waktu itu. Jadi gini ceritanya. Gue tuh salah satu orang yang skeptis ya sama hal-hal yang berbau gaib gini sebenarnya. Tapi lately belakangan ini gue tuh semakin percaya gitu loh dengan hal-hal semacam ini, karena satu persatu mulai ada aja tanda-tanda bahwa mereka itu eksis, mereka itu ada gitu loh. Nah, cerita ini berawal dari temen gue yang minta tolong dianterin ke Tuban waktu itu. Anggap aja temen gue ini si Roy ya. Nah, si Roy ini anak Indihome. Jadi gue waktu itu nganterin si Roy ke Tuban buat ketemu sama mantannya. Nah, waktu gue OTW dari Surabaya ke Tuban itu nggak ada apa-apa. Lokasi lebih tepatnya, lokasi persisnya maksud gue itu di Tambakboyo kalau nggak salah. Jadi buat teman-teman di Tuban yang dengar podcast ini mungkin, kalau kalian berasal dari Tambakboyo, daerah Tambakboyo, kalau kalian merasa relate atau bener nih ceritanya ada, coba deh konfirmasi ke Mas Andi. Jadi di Tambakboyo itu konon katanya ada satu jalan yang dimana jalan itu keramat. Jadi setiap lewat situ kita harus ngebel dulu, kayak ngasih isyarat gitu loh, ngetin aja, ngebel sekali. Istilahnya apa ya, kulon nuwun. Istilahnya kulon nuwun.
Dari Surabaya ke Tuban ke Tambak Boyo itu nggak ada apa-apa. Yang kenapa-napa itu justru waktu baliknya. Rencana gue sama temen-temen sama si Roy ini nggak mau balik malam-malam karena memang di sana di desa di sana di desa mantannya si Roy ini itu jam 6 ke atas udah nggak boleh ada aktivitas. Jadi kita udah harus pamit sebelum azan maghrib berkumandang. Tapi sayangnya karena waktu itu si Roy emang jarang banget, udah hampir 2 tahun kali nggak nyamperin mantannya ya. Jadi orang tua si mantannya ini suruh nginep aja gitu loh. Jadi kita udah terlanjur dibikinin makanan apa segala macem ya kan, makan malam. Tapi karena gue bilang udah kita balik aja, gue juga harus balik nih. Akhirnya kita memutuskan untuk balik jam 6, sekitar jam 6 pas. Nah waktu balik ini jalan itu udah bener-bener gak ada penerangan sama sekali. Dan lampu mobil gue juga redup karena lampu depannya kan di spotlight, dikasih stiker gitu, digelapin. Itu jalan setapak pak yang gue lewatin dari rumah mantan si Roy sampai ke Pantura. Itu bener-bener jalan setapak. Dan apesnya gue di jalan itu tuh kayak disasar-sasarin gitu loh. Jadi gue muter-muter di jalan yang sama. Ada kali sekitar 3 kali. 3 kali muter di jalan yang sama. Kalau kalian pernah tahu ceritanya Coban Rondo kalau gak salah ya. Coban Rondo atau Alas Purwo. Bukan Coban Rondo, Alas Purwo. Katanya kalau di Alas Purwo tuh kan sering disasar-sasarin gitu kan. Kayak masuk dimensi gaib. Nah itu gue kasusnya sama. Jadi setelah ngelewatin Jalan Keramat, jadi Jalan Keramat ini ada kayak gapura gitu. Terus di kanan jalannya yang deket jurang itu ada pohon beringin gede banget. Tapi pohon beringinnya udah nggak ada daunnya sama sekali. Jadi udah pohon gede tapi kering, gak ada daunnya. Nah waktu lewat situ, udah lewat itu tiba-tiba jalan tuh sama terus kayak situ-situ aja. Wah gila, mana bensin mobil tuh udah merah. Dan dari desa ke Pantura, ke pom, itu masih butuh sekitar setengah jam lebih. Panik gak? Bensin udah merah dan itu masih diantah berantah. Posisinya juga susah sinyal di situ. Gila, panik banget gue. Tapi karena gak berani apa-apa ya, gak berani ngomong apa-apa atau tanya yang aneh-aneh, ya gue fokus aja nyetir gitu. Karena emang bener-bener gelap banget. Singkat cerita, tiba-tiba gue tuh udah keluar desa aja. Padahal kalau menurut Google Maps, ya nggak tahu ya antara karena nggak ada sinyal atau gimana, tapi gue tuh jadi lebih cepat 30 menit. Jadi yang harusnya gue sampai Pantura jam 7, ini setengah 7 gue udah keluar, udah sampai Pantura. Itu gue speechless dong sama temen-temen tuh. Weh gila, apaan nih, kok bisa kayak gini? Orang tadi perasaan nyasar-nyasar aja gitu loh. Dan keluarnya itu bukan di tempat gue pertama kali masuk. Jadi keluarnya tuh bener-bener beda. Keluarnya juga gak tahu itu gue dari mana gitu loh. Pokoknya gila, itu parah banget sih. Terus udah keluar dari situ, gak sampai situ. Bahkan gue sampai di Pantura itu masih kejadian lagi, kayak tiba-tiba ada siluet motor dari kanan motong gue ke kiri. Nah kalau dari arah berlawanan dari Surabaya ke Tuban, kanan jalan itu udah laut, which is motor yang tadi nikung gue itu dia langsung mengarah ke laut dan dia emang kayak melayang gitu loh. Jadi kayak swing langsung hilang gitu, tiba-tiba aja hilang di laut. Itu gila. Gue tetap melanjutkan perjalanan di situ, walaupun udah agak tegang ya. Gue tetap melanjutkan perjalanan sampai akhirnya gue nabrak. Tapi nabraknya nggak nabrak apa-apa, kayak nabrak angin aja gitu, brak. Tapi spion gue pecah, spion kiri gue pecah. Akhirnya gue minggir dong. Gue tanya sama
si Roy ini. Ini sebenarnya kenapa sih? Kok kita dari tadi kayak dapat gangguan gitu? Iya, kayaknya kita emang diikutin dari gapura itu. Karena kita kan pendatang dan istilahnya kayak nggak tahu tata krama gitu loh. Sebenarnya di situ jam 6 udah harus sepi, tapi kita masih maksain. Oh my god, di situ gue udah panik banget. Maksud gue, oke lah, udah cukup gitu loh. Maksudnya kan udah keluar desa ini, ya udah gitu. Jangan sampai ke sini, ke Surabaya. Terus udah dapat jawaban kayak gitu. Akhirnya gue lanjutin perjalanan. Lanjutin perjalanan tuh udah nggak tenang tuh. Udah banyak banget gangguan, kayak motor tadi pertama ya kan. Terus kedua gue nabrak. Ketiga gue nabrak lagi, tapi nabraknya nabrak bayangan, Pak. Jadi di tengah jalan tuh tiba-tiba aja ada bayangan kayak orang berdiri hitam gitu. Ya gue terabas aja ya kan, orang gak ada wujudnya. Gimana? Dan itu juga kasat mata ya kan. Akhirnya gue terabas aja. Selesai keluar dari Tuban sampai di terminal Gresik kalau gak salah. Itu udah mulai gak ada apa-apa tuh. Udah mulai aman-aman aja. Gila. Mulai dari situ gue tuh berasa makin peka gitu loh. Bener ternyata kata orang-orang. Kalau udah ngalamin kejadian satu kali, rasanya tuh pintu batin atau mata batin makin terasah gitu loh. Jadi makin peka, Pak. Bahkan gue sampai impen-impen kalau orang Jawa bilang. Sampai ke bawah mimpi. Dan di mimpi itu gue interaksi. Interaksinya tuh kayak ada orang ngomong ke gue, kalau ke daerah orang itu yang sopan, ikuti tata keramanya, jangan sotoy, jangan sok tahu, anjrit gitu-gitulah. Jadi intinya dari cerita gue kali ini sih, mau itu mitos, mau itu urban legend, jangan disepelein. Ikutin aja apa kata orang sekitar gitu. Kalau emang diharuskan nginep, ya udah nginep aja dulu, terpaksa nginep kan daripada celaka, ya kan. Sementara dari gue itu dulu. Menurut gue itu cerita 21 tahun gue hidup ya. Menurut gue itu cerita horor terekstrim gue. Jadi so far itu dulu cerita dari gue. Kalau kalian penasaran siapa gue sebenarnya, coba deh main-main ke Lawgat Podcast. Gue Andri pamit undur diri. See you on the next episode. Para pendengar satu suro activity, hendaknya jika kita bepergian, jangan lupa untuk berdoa dan salam. Para pendengar satu suro activity, hendaknya kita tidak meremehkan sebuah nasihat dari penduduk pribumi lokal yang memahami akan situasi kondisi kultur setempat. Para pendengar satu suro activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu.